Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembicaraan pada minggu kemarin. Pada minggu kemarin kita membicarakan pembiasan pada bidang datar. Pada saat ini saya akan membicarakan pembiasan pada bidang lengkung. Ya. Jadi bidang lengkung itu kita bagi menjadi dua, satu bidang lengkung dan dua bidang lengkung. Ya. Sebelumnya ini pertemuan ini masih dalam kondisi pandemi COVID. Kami harapkan Anda semua selalu menjaga tubuh, jaga imun supaya tidak terkena. Yang penting Anda sendiri bisa melakukan dalam satu keluarga bisa taat. Karena setiap keluarga bisa mentaati, berarti semuanya bisa terhindar. Kita nggak nganu yang keluarga lain, satu keluarga aja dulu. Kita taatin, semua orang gitu, oke. Indonesia akan segera terhindar dari COVID. Ya. Pada ini, sebelum presentasi ini dimulai, Anda juga jangan lupa sudah mengisi daftar hadir yang berada di Psikologi. Ya. Nanti di sini juga bisa kita tampilkan berapa, nanti kita rekam. Rekamannya ada. Ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Pad dalam bidang fisika. Ada sebuah sinar, ini sinar lampu, oke. Di sini ada sebuah balok, ini terbuat dari gelas. Ini material. Material ini kita buat dari gelas. Lingkungan yang berada di sini, ini lingkungannya adalah udara. Ya, kita buatkan ini ada dua, ini, itu ya. Terus kita lempes ini, itu. Nah, apabila ini sinar kita nyala hidupkan, ini jadinya kok miring. Kenapa? Ini tidak tepat di sumbu utama, gitu loh. Kalau ini di sumbu utama, sinar ini akan berjalan lurus, lintasannya berupa garis lurus. Karena lintasannya ini berupa miring, berarti dia tidak berada pada sumbu utama. Kita geser supaya di sumbu utama. Nah, ini sudah lintasannya lurus, berarti sudah ada di sumbu utama, gitu ya. Jadi kita dapatkan di sini, kita kalau Anda bisa berubah, atau ini kita putar-putar kan berubah nih. Nah ini, ya. Nah, bagaimana? Kan di sumbu utama ini ke sana, ini tetap lurus ya. Ada pas di sumbu utama ya ini. Oke. Nah, kalau ini kita ganti lampunya kan ada 3 di sini sumber lampunya. Terus ini apa? Ini pada malam hari. Ini lintasannya sinarnya. Kita ganti banyak sinar. Ini lintasannya. Di sini terjadi pengumpulan. Karena ini cembung. Jadi pengumpulan. Nah, pada titik potong di sini, ini yang dinamakan sebuah titik fokus. Ya, ini titik fokus. Oke. Sekarang kita perhatikan bahwa jarak fokus ini bagaimana
apabila kita rubah-rubah. Kalau mengecil bagaimana, kalau membesar bagaimana, merupakan indeks bias ini di dalam sini. Ini indeks biasnya. Oke ya, indeks biasnya. Kita gantikan dulu, misalkan ini berada di air. Indeks bias air itu adalah 4/3 atau ya 4/3 yang paling nyaman. Kalau 1,333 kan capek sekali itu nanti. Ya, tapi ya indeks bias gelas itu 1,5 biasanya. Ini pada air 4/3. Ya. Ini akan kita geser, indeks biasnya kita besarkan yang berada pada material di sini. Perhatikan letak titik fokus ini bagaimana perubahannya. Ya. Waktu kita geser ini, mana? Udah kelihatan perubahannya? Ya. Berarti titik fokusnya ini mengecil karena mengukur jarak fokus ini dari sini, ya, mengecil bertambah pendek. Ini. Oke, ya ini paling pendek di sini. Ya, kita lihat dulu. Saya masuk untuk manggilkan, untuk mengizinkan. Ya, selamat hadir yang baru saja masuk. Ya, kita lanjutkan kembali materi ini. Ya. Sekarang apabila ini kita kembalikan lagi, indeks bias pada material ini adalah air. Ya, dari sini. Yang akan kita problemkan bahwa indeks bias di luar material ini itu kita rubah, dibesarkan. Bagaimana? Nah, ini kan di sekitarnya itu kan lingkungan. Di fisika kita kenal adanya sebuah sistem dan sebuah lingkungan. Apakah yang dikatakan sistem? Sistem adalah yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah yang membatasi sistem. Ya. Di sini akan terjadi bahwa pada lingkungan ini pertama kali ini berada di udara. Ya. Apabila ini diperbesar indeks biasnya, Anda perhatikan letak dari titik fokus ini akan bagaimana? Mulai ya. Ya, berarti titik fokusnya bertambah panjang. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi bisa Anda simpulkan bagaimana? Apabila ada sebuah sinar ini, apabila indeks bias daripada material atau sistem itu diperbesar, jarak fokusnya mengecil. Tapi apabila lingkungannya yang diperbesar, jarak fokusnya membesar. Oke, begitu ya. Dalam hal ini kita akan bicarakan selanjutnya. Kita lihat sebuah PowerPoint. PowerPoint ini sudah kita share kemarin. Ya, silahkan Anda lihat di grup itu. Dan ini kita akan jabarkan. Oke. Ya. Pada PowerPoint yang ada ini kan sama seperti tadi pada animasi yang di depan. Ya, ini kan sebuah permukaan satu bidang lengkung. Di sini adalah merupakan garis utama atau ini sumbu utama. Ya. Oke. Di sini ada sebuah benda di titik A. Nah, kita gambarkan adalah satu sinar. Satu sinar itu menuju ke salah satu permukaan nih.
sampai pada batas kelengkungan. Pada saat dia mencapai batas lingkungan, ya, di titik ini, kita tarik itu menuju pusat lingkaran ini. Saat dia menjadi pusat lingkaran itu, ya, di sini ini yang dinamakan sebuah garis normal. Sudut yang dibentuk antara garis normal dan sinar datang itu dinamakan I. Indeks bias lingkungan itu N1. Sedangkan indeks bias dari material atau sistem itu adalah N2. Di mana N2 lebih besar dari N1. Sinar datang dari medium kurang rapat ke rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Maka di sini, dari sini ini kan I-nya sekian, ini dibiaskan mendekati garis normal. Ini dinamakan R. Oke. Ini akan ketemu dengan sebuah garis utama. Ini adalah merupakan bayangannya. Kita namakan A1. Bendanya A. Sudut dengan ini alfa. Sudut di sini beta. Sudut di sini gamma. Gitu ya. Oke. Selanjutnya akan kita bicarakan perumusan bidang lengkung. Oke. Untuk sinar paraksial adalah sinar datang dekat dengan sumber utama. Sin theta itu mendekati theta atau mendekati tangen theta. Kita ingat pada hukum Snellius bahwa I ini terletak pada medium 1, N1. Berarti N1 sin I. Sedangkan R ini terletak pada medium N2. Berarti sama dengan N2 sin R. Ya. Oke. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Oke. Lanjutkan. Kita mengetahui bahwa sin theta itu mendekati theta. Ya. Theta ini supaya kita sama sudutnya di dalam radian. Nanti kalau sudutnya dalam derajat itu jelas beda. Di sin theta mendekati theta itu akan sama apabila sudutnya dinyatakan dalam radian. Theta mendekati tangen theta. Oke. Kita lanjutkan. Karena sin theta mendekati theta, maka bisa kita tulis dengan N1I sama dengan N2R. Oke. Lanjutkan. I itu di sini kita perhatikan sebuah segitiga ini. Nah, I itu sama dengan alfa tambah beta, ya. Nah, I itu alfa tambah beta. Tapi kalau R tambah gamma itu sama dengan beta. Jadi kalau R sama dengan beta kurang gamma. Itu ya. Misalnya di sini. Oke. Ya. Lanjutkan. Ya. Bahwa alfa theta mendekati tangan theta. Ini alfa berarti mendekati tangan alfa. Nah, kan ini alfa tangan alfa, B di sini ini tangan B beta. Ini B tangan beta. Ini ada kesalahan ya. Ini tangan gamma ya, bukan tangan alfa ya. Salah ya. Saya lupa ini belum betulkan sejak kemarin. Nanti betulkan dan nanti kita kirim yang benar. Oke. Lanjut. Kita perhatikan bahwa tangan alfa, tangan itu apa? Tangan adalah sisi depan bagi sisi samping.
Alfanya berada di sini, berarti ini depan. H per S. S itu adalah jarak benda. H per S. Ditambah tangan beta itu, beta di sini H per R. Oke. Sama dengan N ini N2, beta tetap tangan beta H per R. Ini tangan gamanya di sini sama dengan H per S aksen. Ya, ini semuanya adalah ada hanya. Maka H itu bisa dicoret atau dihilangkan. Dia akan menjadi N1 per S dan dihilang plus N1 per R sama dengan N2 per R min N2 per S aksen. Ya, N1 per S plus N2 per S aksen itu sama dengan N2 min N1 per R. Itu terjadi sebuah perumusan. Ya, ini di sini ya. Ini jelas gitu. Ini tertutup di sini. Oke. Jadi pada topik ini kita bisa menemukan sebuah perumusan. Ya. Oke. Di sini maka kita tuliskan bahwa S-nya ini pada medium 1, berarti N1 per S. S aksen pada medium 2 adalah N2 per S aksen sama dengan N2 min N1 per R. Ini sudah dapatkan sebuah perumusan ya. Nah, pada perumusan ini kita tahu berarti ini harus identik dengan ini. Ya. Oke ya. Dari rumusan ini kita dapatkan berarti S-nya itu udah apa? Dan ingat, nanti penentuan R-nya kita bahas berikutnya. N2 di sini ini N2 itu sistemnya, N1 adalah lingkungan. Ada benda depan dengan ketinggian H. Ini akan masuk. Ya, ini bayangnya di H aksen. Ya. Maka kalau kita dapatkan satu perumusannya, ini kan jaraknya S dari sini, ini S dari sana S aksen. Maka N1 sin I sama dengan N2 sin R itu ya. Jadi N1 mendekati tangan I, N2 mendekati tangan R. Di mana bahwa tangan I adalah H per S. Ya. Nah, tangan R adalah H aksen per S aksen. Kita dapatkan bahwa H aksen per H
aksen per H, maka ini akan menghasilkan N1 S aksen min N2 S aksen dengan tanda minus ini ya. Ini perumusan dari perbesaran pada bidang lengkung. Ya, kita tahu bidang lengkung itu bagaimana. Oke. Ya. Selanjutnya ini adalah pembiasaan pada satu bidang lengkung. Silahkan nanti di psikologi itu ada banyak contoh-contoh yang sudah saya buat. Dan tolong Anda untuk melihat itu, lihat contoh soal untuk mengerjakan PR-nya ya. Supaya Anda sukses. Oke. Sekarang kita lanjutkan berikutnya. Aturan penggunaan persamaan pembiasan pada bidang lengkung. Menentukan tanda untuk jari-jari R. Jika sinar datang mengenai permukaan yang cembung, nilai R adalah negatif. Nah, ini saya nanti kebalik ya. Kita balik. Ya. Jika sinar datang mengenai permukaan yang cekung, nilai R adalah positif. Ada kebalikan nanti di sini. Untuk benda nyata, nah ini benar ini. Untuk benda nyata nilai S positif dan untuk benda maya nilai S negatif. Nanti ini kita perbaiki ini. Ya, oke. Untuk bayangan nyata nilai S aksen positif dan untuk bayangan maya nilai S aksen negatif. Panjang fokus benda. Jadi ya, sinar. Ini S1 yang tak terhingga. N1 per S, N2 per S aksen. Oke. Kalau N2-nya ini S aksen terhingga, maka ini akan berada di fokus. Ya. Jadi dapatkan seper S ya sama dengan N2 per N1 kali seper R seper S ya. Maka kita lanjutkan bahwa S sama dengan N1 N2 N1 kalikan R. S aksennya terhingga, maka S sama dengan F Z. Maka ya kalau S nya tak terhingga, S nya sama dengan F. Jadi F sama dengan N1 per N2 kalikan R, tapi dengan syarat S aksennya tak terhingga. Panjang fokus bayangan. Sudah. S tak terhingga, S sama S dan fokus. Udah ya, saya tadi. Lensa cembung. Lensa cembung itu terbagi menjadi 3. Ya. Sifat daripada lensa cembung adalah mengumpulkan sinar. Oke, ini bisa kita lihat di sini, Ger. Oke, anak-anakku. Ya, ini kita matiin dulu. Ini kita kembalikan. Ya. Ini bisa kita katakan ini lensa cembung, bisa pakai ini. Kita nyatakan sifatnya apa? Mengumpulkan sinar. Kalau kumpul, konvergen, mengumpulkan sinar. Bisa pakai ini, bisa juga menggunakan ini. Lensa cembung itu bisa nih biconvex ini. Ini juga mengumpulkan lensa cembung. Oke. Ya. Kita kembalikan ke PowerPoint lagi.
Lensa cembung ya, sifat tadi mengumpulkan sinar ya. Mengumpulkan sinar itu namanya konvergen. Seperti itu. Tadi ya sama ya. Lensa cekung ya itu konkav. Nah, lensa cembung konveks, lensa cekung konkav. Sifatnya bagaimana untuk lensa cekung? Oke. Kita kembali ke animasi lagi. Oke. Pada animasi kita dapatkan ini, kita matiin dulu ya. Kita ganti dengan lensa cekung ini. Oke, pada lensa cekung bagaimana? Ini kan cekung ini namanya lensa lan konkav ya. Ini penyebaran ya. Saya kita lihat lagi. Ini bisa ini. Ya, jadi penyebaran itu divergen, gitu ya. Oke. Kita kembali ke PowerPoint lagi. Pada PowerPoint ini, yang kita dapat yang saya konkav, cekung untuk konkav, ini sumbu utama, menjadi apa? Penyebaran ini. Ya. Oke, saya lihat ya. Lensa cembung konveks itu dibagi 3 lensa. Lensa bikonveks dan ini bikonveks, B itu 2 konveks cembung. Ini 2 cembung. Plan itu jajar, ini cembung konveks, berarti plan konveks. Ini cembung, ini cekung, konveks konkav. Pada lensa cekung kita bicarakan ada bikonkav, ini 2 cekungan, ini ada datar, ini cekung, berarti plan konkav, ini konveks konkav. Itu jenis lensa, macam-macam lensa tipis ya. Jadi lensa tebal tidak kita bicarakan. Sekarang ruang bayangan pada lensa. Ruang bayangan pada lensa itu saya tidak begitu hafal. Saya hanya mengatakan satu adalah ruang benda pada lensa cembung, itu aja. Dengan mengatakan satu kita bisa mengatakan yang lain. Mengatakan lain nanti saya takut malah nanti nggak apa-apa, malah jadinya justru malah bingung. Ya. Pada lensa cembung ini ruang benda, ini O. Di sini ini O antara O sampai F2, O2 itu fokus tak kerja, itu dinamakan ruang 1. Antara F2 dengan C2 itu ruang 2, selebihnya ruang 3. Baru sebaliknya itu di ruang 4. Ini saja yang dihafalkan. Tapi kamu tahu loh cara menghafalkannya. Kalau nggak tahu cara menghafalkannya nanti juga bingung. Ya. Terus ruang bayangan bagaimana? Nah, ruang bayangan diwalik. Jadi di sini O sampai F1 itu ruang 1, antara F1 dan C2 ruang 2, antara ini ruang 3, 4, nanti enak ini. Apakah ini kan seidentik, hanya dibalik, hanya mengatakan satu, ini kamu ruang benda. Pada lensa cembung, kamu akan tahu kebalikannya, ini ruang bayangan pada lensa cembung juga. Oke. Nah, bagaimana kalau lensa cekung ya? Cembung sama cekung itu kebalik, ya tinggal dibalik. Ruang bendanya dibalik, ruang bayangannya juga dibalik. Ruang bendanya kan sama dengan ruang bayangan ini. Kan dibalik dari semula. Tapi ruang bayangan untuk cekung kebalikan dari ruang bayangan dari lensa cembung, gitu loh. Ini kan ada ruang benda, gitu loh. Kita enak ngapalkannya. Oke.
Sekarang kita bicarakan sinar istimewa pada lensa cembung. Ya, kita cepat aja. Pada lensa cembung ini, Pak, ini kan ada muncul F1, C1, sini F2, C2. Kina lari ke piye ngono lho ya. Lensa cembung itu kan benda cembung ini kilo ya. Ya lah. Kalau sinar datang dari sebelah kiri gitu loh ya. Ini kan masuk ke sana Pak gitu. Ini kan ketemu cembung pertama ini. Nah, cembung yang pertama ini kan pusat kelengkapannya di sini, di F1. Apa di D1? Pusat kelengkapannya di C1, sentral 1. Pusat kelengkapan C itu sentral ya. Ini cembung di sini, ini C-nya di sini. Kalau terus akan lewat cembung yang kedua akan di sini. Pusat C-nya di sini. Itu loh urutannya. Oke. Sekarang sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan oleh fokus kerja. F1 itu fokus kerja, F2 fokus tak kerja. Sinar datang jarum sumbu utama. Ini lihat. Sinar datang sumbu utama itu ini akan dibiaskan melalui fokus kerja. Oke. Selanjutnya, sinar datang melalui titik fokus tak kerja. Titik fokus tak kerja itu F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nih. Ini jalan ya. Oke. Jadi ini yang hijau untuk hijau, yang merah untuk merah. Selanjutnya biru. Sinar datang melalui pusat lensa akan diteruskan. Nih. Oke. Sekarang yang sinar sembarang nggak kita bahas. Bayangan pada lensa. Kita tahu, kita mengenal ada ruang-ruangan tadi. Ya, kita percepat dari ruangan itu. Nanti kamu bisa melihat ini secara pelan di HP Anda. Ya, dengan membuka animasi ini. Ruang benda 1. Ruang benda 1 ini berada di depan lensa. Bendanya AB. Bayangannya di mana? Sinar datang utama akan dihasilkan melalui fokus kerja. Sinar datang melalui pusat optik akan diteruskan. Ini di sininya tambah membesar, nggak akan ketemu, maka cari yang mengecil sudutnya. Maka ini ke sana. Oke, jadi ketemu titik di sini. Maka ini merupakan letak bayangannya A1, B1, bendanya kan AB itu loh. Bendanya ngapa di sini? Ini bendanya maya. Ya, kalau benda sejati itu di belakang lensa. Di bayangannya maya, bendanya nyata. Ya. Ya, Allah sudah menciptakan sesuatu berpasangan gitu loh. Ya. Kalau putra pasangannya putri. Maya pasangannya nyata. Nyata pasangannya maya. Kalau itu terletak pada pasangannya itu benar akan jadi sebuah ketegak. Oke. Berarti benda itu akan di ruang 4 ini. Sifat bayangannya ya, sifat bayangan. Benda itu di ruang 4. Terus ini maya. Tegak karena bendanya nyata, bayangannya maya mesti tegak. Dan ini diperbesar. Oke. Lanjut. Benda di ruang 2. Ruang 2 itu antara F2 dan C2. Oke. Sinar datang jajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus kerja. Ini gambarnya. Sinar datang melalui pusat optik akan diteruskan. Ini ketemu sebuah titik. Ini terjadi sebuah bayangan. Bayangannya apa? Nyata. Karena bayangannya di belakang lensa. Oke. Di ruang 2, sifat bayangannya bagaimana? Di ruang 3. Oke. Ya lah, ingat-ingat. Nek benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Nek benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Nah, nanti Anda coba disimpulkan. Ini bayangannya nyata.
Benda nyata, bayangan nyata. Pasangan enggak? Nyata karo nyata. Pasangan itu nyata dengan maya. Nah, nyata enggak nyata itu enggak pasangan. Kalau enggak pasangannya ngapa? Terbalik. Gitu loh. Ya, dan ini diperbesar gitu. Oke. Sekarang kita lanjut pada benda di ruang 3. Pada benda di ruang 3, ini di ruang 3, sini, Anda nanti bisa nurun gambarnya itu. Benda melalui fokus tak kerja akan diteruskan jar sumbu utama. Benda datang melalui pusat kelengkuan akan diteruskan. Terjadi bayangan. Bayangannya apa? Ini nyata karena betul-betul lurus di belakang. Bendanya nyata. Nah, bayangan di ruang berapa? Di ruang 2. Oke, sifat bayangan nyata, ya. Benda nyata, bayangan nyata. Ngapa? Nyata dengan nyata itu dengan pasangan, berarti terbalik ya. Dan dibar ke kecil. Oke, lanjut. Benda di ruang 4. Oke. Di ruang 4, untuk benda di ruang 4, untuk lensa positif adalah maya. Karena maya, simbolnya ini adalah putus-putus garisnya. Oke. Penggambarannya ini tarik sini garis jajak melalui sini loh. Tapi tepat di batas ini nanti putus-putus ya. Nih. Enggak. Ini dari pusat kelengkungan ini. Dari fokus 2. Tarik ini ke sana, begini, tapi pas batas ini langsung ke sana putus-putus. Terus di sini dibuat garis sejajar sumbu utama. Terus sekarang dari sini melalui pusat kelengkungan. Gitu loh. Ini kan dari garis lurus dan garis lurus, bukan dari perpanjangan, maka bayangannya nyata. Ya, oke. Oke. Sifat bayangan. Kan bayangannya, bendanya nyata, bendanya maya, bayangan nyata. Maya dengan nyata, pasangan. Kalau pasangannya apa? Kalau pasangannya apa? Tegak. Ya, dan wujudnya ini diperkecil. Oke. Benda di F2. Ya, kita cepat kan? Benda di F2 ini tidak akan dideskripsikan sejajar. Coba letaknya tak terhingga. Jauh sekali. Ini mata enggak berakomodasi, matanya santai itu. Kalau benda di C2 kita ya, oke. Ini tak percepat aja ya. Karena nanti Anda bisa juga percepat. Jadi ini benda di C2, bayangan di C1 ya. Dengan apa? Nyata, terbalik, sama besar. Oke. Sifat istimewa pada lensa cekung. Nah, pada lensa cekung itu sinar datang jajar utama akan dibiaskan seolah dari fokus kerja. Ya, sinar datang levelnya akan dilihat seolah dari fokus kerja. Oke. Terus sinar datang menuju fokus tak kerja datang ke sini akan dibiaskan seolah-olah jajar dan sebutan ini. Dari sini ke sana nih, batas ini putus-putus gitu loh. Sinar datang di pusat lensa akan diteruskan. Ya, ada suara truk masuk ya. Yang keempat ini kita bahas. Tapi ya. Terus sifat benda di ruang 1. Ruang 1 itu kan dijelas ini. Berarti bendanya itu adalah maya. Ya. Bagaimana? Sinar kan datang dari sebelah kiri. Makanya arahkan ke sini. Tapi waktu sini putus-putus, terus ini nanti dari titik fokus kerja ini ditarik garis ke sana. Ya, dari sini diputus. Ya, oke. Beda tahu gambarnya. Terus dari ini tarik nih. Ketemu titik di sini.
Nah, oke. Ini bayangannya. Ini bendanya maya, bendanya nyata. Bagaimana? Nyata dengan maya, pasangan, berarti tegak. Sifat bayangan di ruang 4, nyata, tegak, diperbesar. Oke. Di ruang 2. Ya. Oke. Tak percepat ini. Nanti Anda katakan salah satu, nanti akan kelihatan gambarnya akan lebih jelas. Ini sudah jam 8.23, kita tinggal 7 menit. Ya. Apa? Ini kan bendanya maya. Ini bayangan di depan lensa itu juga maya. Ini maya. Kalau maya nggak pasangan, mesti terbalik. Di urutan 3, maya terbalik. Oke, diperbesar. Bayangan di ruang 3. Ruang 3 itu di sini, contohnya nih. Tadi sama ya, Pak. Ini besar. Terus ini perpanjang. Temu titik. Ini A1 B1. Benda ini di ruang, bayangan ini di ruang 2, bendanya di ruang 3. Ya, ini maya, gitu loh. Jadi sifat bayangan di ruang 2, maya terbalik dan diperkecil. Benda di ruang 4. Di ruang 4 itu berada di depan. Ya. Coba bayangan. Benda di ruang 1. Maya. Ini nyata, ini maya adalah tegak diperkecil. Benda di F2. Ya. Ini. Nah, sifat bayangannya letaknya tak teringgah. Benda di T2. Ini bendanya maya. Ini diperpanjang ya. Perpanjang ini, tunggu titik ini. Tarik. Jadi bayangannya juga maya. Sifat bayangan maya terbalik sama besar. Oke. Dari isbat untuk lensa. Jumlah nama ruang benda atau ruang benda dengan nama ruang bayangan itu sama dengan 5. Kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang 4 dan seterusnya. Itu ya. Untuk setiap benda nyata dan tegak, maka semua bayangan terletak di belakang lensa adalah nyata dan terbalik. Semua bayangan yang terletak di depan lensa adalah maya dan tegak. Oke. Bila nama ruangan bayangan lebih besar daripada nama ruang benda, bayangan diperbesar. Oke. Kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang 4 karena jumlahnya sama dengan 5. Ruang bayangan dengan ruang benda besar ruang bayangan. Berarti bayangannya diperbesar. Ya tak? Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Nomor ruang bayangan dengan nomor ruang bayangan dan nomor ruang benda mana? Nomor ruang bayangan lebih kecil. Makanya bendanya diperkecil. Itu ya. Nyaman. Oke. Catatan. Dibaca aja. Ya, oke. Silakan. Ya, oke, kita bicara di sini. Ruang benda dan bayangan. Kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang 4, ini kan jumlahnya 5.
Ya, benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Benda di ruang 4, bayangan di ruang 1. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Benda di fokus, bayangan tak terhingga. Bayangan tak terhingga, bayangan berada di fokus. Benda di pusat optik, pusat optiknya di tempat optik itu, dia akan dioptik lagi, di C juga akan di C, gitu ya. Itu di dalam hal ini rumus-rumus lensa tipis ini Anda pelajari sendiri, karena ini nanti akan Anda dapatkan, karena waktunya tinggal 2 menit. Silakan Anda pelajari melalui PowerPoint yang sudah saya kirim ke grup. Oke, sebelum acara ini kita akhiri, kita akan lihat dulu ya, ini sudah gini. Ya, kita lihat semua peserta presentasi. Ya, ini jumlah 26. Ya. Ke 25 ini. Kita lihat ini untuk ngecek nanti absensinya, karena ini direkam. Jadi nanti saya melihatnya dari sini, selain melihat dari daftar absen. Nah, ini orang-orang ya siswa yang telah mengikuti presentasi. Berarti kalau sudah mengikuti presentasi ini, pada suatu saat dia lupa untuk ngisi daftar hadir, berarti dia tetap hadir. Ya, sampai di sini pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Guru.